Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Hai, minasan, apa kabar semuanya? Genki desu ka? Semoga semua sehat ya. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai Nihongo no jugyo wa dou desu ka? Nah, minasan, apakah itu Nihongo no jugyo wa dou desu ka? Nah, pertama-tama bisa minasan lihat pada uh, layar ini, yaitu ada gambar di sini ya, yaitu Sensei Tobakushi yang sedang belajar di kelas. Kemudian di papan tulis ada tertulis Nihongo atau bahasa Jepang. Nah, gambar ini berkaitan dengan materi kita kali ini, yaitu tentang belajar di kelas. Hai, kita akan masuk ke materi. Kemudian, setelah mempelajari materi ini, minasan diharapkan untuk dapat bisa, yang pertama itu dapat mengungkapkan kesan minasan terhadap mata pelajaran tertentu dalam bahasa Jepang. Jadi minasan bisa mengungkapkan apakah minasan senang terhadap suatu mata pelajaran atau bagaimana, nanti minasan bisa diharapkan bisa mengungkapkannya dalam bahasa Jepang. Kemudian yang kedua itu minasan diharapkan dapat mewawancarai teman tentang kesan mereka terhadap pelajaran tertentu dalam bahasa Jepang. Jadi selain minasan dapat mengungkapkan kesan minasan sendiri, minasan juga bisa menanyakannya kepada teman lain. Nah, di sini ada sebuah video yang bisa minasan saksikan, yaitu tentang siswa Jepang, bagaimana siswa Jepang bertanya kepada temannya, dan cara menjawab. そうだね。正解。数学得意なの？難しくない？難しいけど面白いよ。そうかな。私数学全然ダメなのよね。Hai, minasan. Jadi di video ini disebutkan bahwa ada seorang siswa yang bernama Erin, dia mengerjakan soal matematika di kelasnya. Kemudian setelah mengerjakan, dia benar, belajar benar dari sensei. Kemudian saat balik duduk ke tempatnya, Erin ditanyai oleh seorang teman, bagaimana kan matematika menurut Erin? Nah, apakah Erin jago matematika? Bukannya matematika susah? Gitu, kata temannya. Kemudian Erin menjawab, "Eh, untuk Erin, matematika itu memang susah, tapi juga menyenangkan." Seperti itu. Hai, selanjutnya. Nah, selanjutnya tugas minasan adalah, di sini bisa dibaca yaitu Mite Kangai Masho. Yaitu minasan akan memperhatikan kosakata di sini yang akan kita pelajari nanti di materi ini. Jadi kosakata yang pertama yaitu mata pelajaran. Nah, di sekolah kan banyak mata pelajaran ya. Kemudian di sini kita akan pelajari 4 dari banyak kosakata mata pelajaran sekolah. Yang pertama itu Nihongo atau bahasa Jepang. Bisa mendengarkan di sini. 日本語 Baik. Kemudian selanjutnya ada kata matematika dalam bahasa Jepang disebut 数学 sunaku. Hai. Kemudian yang selanjutnya ada kata bahasa Inggris dalam bahasa Jepang disebut 英語 Hai. Kemudian selanjutnya ada sejarah dalam bahasa Jepang disebut 歴史 Hai. Ini desu ne. Bisa ulangi lagi. Untuk bahasa Jepang sendiri di sini disebut dengan 日本語 Kemudian selanjutnya untuk matematika disebut dengan 数学 untuk ego sendiri disebut 英語 Kemudian untuk sejarah dalam bahasa Jepang disebut 歴史 Kemudian selanjutnya yaitu Kangai Masho yang kedua, itu kosakata tentang kesan terhadap mata pelajaran.
Nah, di sini ada ekspresi-ekspresi. Nah, ekspresi apa ini? Di selanjutnya, itu ekspresi yang pertama di sini terlihat gambar seorang murid yang senang. Dia memegang nilai 100. Kemudian raut wajahnya pun senang. Nah, kosakata apa ini? Ini adalah kosakata mudah. Nah, mudah sendiri dalam bahasa Jepang disebut dengan kantan, kantan desu. Nah, kemudian yang selanjutnya, di sini ada gambar seorang murid yang menangis karena mendapat nilai 30. Dia sedih. Dan kosakata apakah ini? Ini adalah kosakata sulit. Jadi pelajarannya sulit. Murid ini menangis karena pelajarannya dirasa sulit dan mendapatkan nilai kecil. Kemudian sulit sendiri dalam bahasa Jepang disebut dengan muzukashi. Muzukashi desu. Yang selanjutnya, di sini seorang siswanya sekarang senang tertawa. Itu tertawa. Karena apa? Itu karena menyenangkan. Menurutnya ada sebuah pelajaran yang menyenangkan. Yang menyenangkan sendiri itu omoshiroi dalam bahasa Jepang. Omoshiroi desu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada seorang siswa di sini yang terlihat dengan raut wajah yang cukup sedih sepertinya, atau dia mengantuk ya. Nah, ternyata ini adalah kosakata membosankan. Jadi karena mata pelajaran membosankan, jadi raut pokoknya seperti itu. Lalu membosankan dalam bahasa Jepang sendiri disebut dengan sumaranai. Sumaranai desu. Desu ne. Selanjutnya di sini dengan minasan yaitu kimasho, yaitu mendengarkan. Di sini sensei akan menyebutkan kosakata dan minasan akan tugas minasan adalah memperhatikan dan mendengarkan ya. Nah, jadi di sini sensei nanti akan menyebutkan kosakata dan minasan mendengarkan. Mari kita mulai. Kantan, kantan desu. Muzukashi, muzukashi desu. Omoshiroi, omoshiroi desu. Sumaranai, sumaranai desu. はい、いいですね. Kemudian yang selanjutnya itu iimashou. Di sini nanti sensei akan memperdengarkan lagi kosakata dalam bahasa Jepang, kemudian nanti minasan bergantian untuk mengucapkan. Jadi minasan mendengarkan, kemudian mengucapkan atau menirukan apa yang sensei ucapkan. Contohnya di sini nanti ada gambar, misalnya gambar 1. Kemudian nanti di sebelah kanan ada gambar sensei. Nah, sensei menyebutkan. Kemudian setelah itu, ketika muncul gambar ini, minasan nanti menyebutkan apa yang telah sensei sebutkan atau minasan dapat menirukannya. Hajime mashou. Kita mulai dari awal ya. Kantan, kantan desu. Silakan bisa menentukan. Muzukashi, muzukashi desu. Omoshiroi, omoshiroi desu. Sumaranai, sumaranai desu. Minasan, ii desu ne, sugoi desu ne. Minasan bisa mengucapkannya dengan baik ya. Kemudian yang selanjutnya itu hanashimashou. Apa yang kita lakukan di sini? Nah, kita di sini ya, tugas minasan di sini. Setelah tadi kan minasan sudah belajar mengucapkan pada kita imashou. Jadi latihan kita imashou tadi yaitu agar minasan bisa belajar menyebutkan kosakata dalam bahasa Jepang dan lebih memahami lagi, yaitu
Nah, setelah kita imasyo tersebut, ada hanashimasho. Di sini terus minasang adalah mengucapkan kosakata yang sesuai dengan gambar. Jadi sensei tidak menyebutkan, sensei tidak berbicara, kemudian minasang yang berbicara dan menyebutkan kosakatanya. Hai, hajimasho. Ini contohnya ya. Ada gambar, nanti muncul gambar yang sebelah kanan, minasang menyebutkan. Hai. Wah, minasang keren sekali. Nggak pintar sekali ya, sudah dapat menghafalkan kosakata tadi dengan melihat gambarnya. Nah, kemudian selanjutnya kimasho, yaitu di sini minasang menulis kosakata yang telah kita pelajari tadi. Jadi, nanti misalnya ada kosakata, ada gambar yang pertama, kemudian minasang nanti menulis. Ini adalah kosakata kantan. Kantan des. Jadi minasang menulisnya harus kantan des. Tulis nih. Yuk kita mulai. Nah, ini kosakata peminasan, silahkan tulis. Nah, itu kantan. Kantan des. Bagaimana tulisannya? Apakah sudah benar? Kalau belum, silahkan bisa dibenarkan. Hai, kemudian kosakata yang kedua yaitu kosakata apakah ini memberikan nilai kecil, nilai rendah, kemudian dia juga menangis. Kira-kira kosakata apa ya? Silahkan langsung tulis. Hai, ini adalah kosakata muzukashi desu. Hai. Bagaimana tulisannya? Apakah sudah benar? Lanjut ke kosakata yang ketiga. Di sini muridnya terlihat senang, tertawa. Kosakata apa itu? Silakan langsung tulis. Hai, itu adalah kosakata omoshiroi desu. Yang terakhir itu ada gambar itu terlihat bosan. Silahkan tulis kata apakah itu. Hai, itu adalah tsumaranai desu. Bagaimana tulisannya? Hai, kalau sudah benar, kita lanjut ke yang selanjutnya. Itu di sini kaiwa atau percakapan. Yaitu tahapan ini itu untuk mempraktikkan apa yang minasang telah pelajari sebelumnya. Di sini akan ada beberapa pola kalimat. Nah, yang pertama itu pola kalimat tanya. Di sini ada KB. KB itu adalah kata benda, yaitu di sini digunakan adalah kosakata mata pelajaran yang tadi awal-awal minasang pelajari itu, kemudian ditambah dengan partikel no, boleh plus jugyo. Jugyo adalah atau kelas. Nah, kemudian tambah partikel wa, kemudian tambah lagi dengan do deska. Nah, do deska ini untuk menanyakan bagaimana kesannya terhadap mata pelajaran dalam kelas tersebut. Misal, mata pelajaran bahasa Jepang yaitu Nihongo. Berarti Nihongo no jugyo wa do desu ka? Itu dapat diucapkan ketika minasang bertanya kepada teman lain. Kata apa yang teman minasang suka? Atau bagaimana kesan teman minasang terhadap pelajaran bahasa Jepang? Begitu. Dan pola kalimat yang selanjutnya, pola kalimat satu yaitu ada, tadi di sini ada dua pola kalimat. Nah, pola kalimat yang pertama itu mata pelajaran ditambah partikel wa ditambah kata sifat. Nah, kata sifat di sini yaitu kesan yang sebelumnya minasang pelajari ditambah dengan desu. Misalnya, Nihongo wa
Tuh, kesannya apa? Apakah menyenangkan? Kesannya menyenangkan ya. Itu Nihongo wa omoshiroi desu. Hai. Kemudian pola kalimat yang kedua itu kalimat satu ditambah demo ditambah kalimat dua. Nah, demo sendiri digunakan apabila memasang punya kesan yang berkebalikan dalam suatu mata pelajaran. Demo sendiri bisa diartikan dengan tapi. Misalnya, pelajaran bahasa Jepang itu menyenangkan, tapi juga sulit. Nah, di sini bisa digunakan kalimat satunya itu menggunakan pola kalimat satu. Jadi, Nihongo wa to omoshiroi desu. Demo muzukashi desu. Seperti itu. Kemudian, selanjutnya kita coba praktik ya di sini. Yang pertama menggunakan pola kalimat satu. Kemudian ditanyakan, Nihongo no juge wa dou desu ka? Lalu bisa dijawab dengan Nihongo wa omoshiroi desu. Minasan bisa dituliskan. Yang pertama itu, dozo. Kemudian dijawab dengan hai. Kemudian ini ada pola kalimat yang kedua, yaitu yang menggunakan demo tadi. Jadi, untuk menanyakan pelajaran sejarah. Jadi, Rekishi no juga wa dou desu ka? Yang kemudian dijawab dengan Rekishi wa kantan desu. Demo tsumaranai desu. Hai. Bisa menjelaskan lagi pertanyaannya. Hai, kemudian dijawab dengan iya desu ne. Kemudian selanjutnya itu kita akan berlatih di sini. Berlatih itu ya, berlatih percakapan. Yang misal di sini ada gambar, nanti Minasa menyebutkan pertanyaannya ya. Jadi ini gambar bahasa Jepang, itu Nihongo. Minasa silahkan sebutkan. Hai, pertanyaannya benar ya, seperti itu. Nihongo no juga wa dou desu ka? Lalu kemudian dapat dijawab dengan Nihongo wa omoshiroi desu. Kemudian yang selanjutnya itu bisa berlatih. Sisi akan menyebutkan pertanyaannya dan Melissa akan menjawab. Nah, sekarang adalah Rikishi. Rikishi no jugyo wa dou desu ka? Silakan langsung jawab. Hai, di sini contoh istilah benar sekali. Ada yang menjawab menyenangkan, ada yang menjawab membosankan, ada yang menjawab itu mudah dan sulit. Ya, saya di sini menunjukkan bahwa Rikishi wa tsumaranai desu. Ada yang jawab demikian? Desu. Kemudian selanjutnya ada kosakata bahasa Inggris, yaitu eigo. Nah, pertanyaannya, eigo no juga dou desu ka? Silahkan langsung dulu. Nah, eigo wa kantan desu. Demo tsumaranai desu. Hai, ada yang mau menyesal? Hai. Yang terakhir yaitu matematika atau sugaku. Nah, pertanyaannya, sugaku no juga wa dou desu ka? Silahkan dijawab, menyesal. Wah, banyak juga ya yang menjawab sulit. Nah, jadi saya itu sugaku wa muzukashi desu. Demo omoshiroi desu. Sama ya, muzukashi ternyata matematika. Kemudian selanjutnya itu, nah, akhir dari pembelajaran pada kali ini itu ada tugas untuk penyelesaian. Jadi tugas penyelesaian nanti yaitu menginterview atau mewawancara teman penyelesaian tentang mata pelajaran apa yang teman penyelesaian
Sukai atau bagaimana itu untuk pelajaran nanti ditulis di kolom kedua, kemudian pesannya apa terhadap mata pelajaran di situ. Misalnya matematika berarti ditulis di judulnya itu matematika itu sudaku. Lalu pesannya apa? Misalnya Muzukashi ditulis di situ. Kemudian yang pertama ditulis di nomor satu itu adalah minasan sendiri. Minasan memilih pelajaran apa, lalu kesan minasan apa terhadap pelajaran tersebut. Nah, nomor 2 sampai 5, jadi minasan mewawancari 4 orang teman saya. Apakah paham minasan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apabila sudah paham, tolong setelah ini minasan pelajari kembali apa yang telah kita pelajari hal ini agar minasan lebih paham dan bisa mengaplikasikannya. Saya rasa cukup untuk pelajaran hari ini. Atau cukup sampai di sini dan sampai bertemu di pelajaran berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.